puji Tuhan. Dahsyat. Sudah 5 menit. Yuk kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan melingkupi buat setiap kami, sehingga kami hari ini bisa kembali lagi bisa di doa malam. Kami bisa mengucap syukur dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami ingin cari Tuhan setiap waktu, karena kami tahu ada waktu Tuhan tidak bisa dicari, dan untuk itu kami ingin mengabdikan diri kami selama kami masih bisa bertemu dengan Tuhan. Kami bisa mencari Tuhan, kami akan mencari Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya rencana Semua
nama Tuhan, mari kita doa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, hadirat-Mu biarlah senantiasa dalam hidup kami, dan kami percaya dalam tangan Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kami, tidak terpisahkan. Kami percaya kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan menjadi berita bagi kami, terang jalan kami di dalam segala dan apapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kekuatan buat setiap kita, yang percaya, yang susah akan dihiburkan, ya. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul, Kejadian Kejadian pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Oke, sampai di situ saja ya. Sampai ayat yang ke-6 kita dapat bonusan sampai ayat yang ke-6. Katanya kan kurang tinggi aja ya. Bentar. Ini dia. Oke. Kita bisa melihat ini adalah daftar bagaimana silsilah atau keturunan daripada Adam. Dan inilah daftar keturunan Adam yang diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia, diizinkan. Astaga, Tuhan Yesus. Pak dengar berarti tadi ya. Aduh, ya beginilah ya Bapak Ibu. Kecil. Ya, inilah manusia yang diciptakan Tuhan pada, sebentar saya cek ya. Oke, masih oke. Kadang-kadang mati sendiri itu loh. Ya,
Jadi Adam dikehendaki Tuhan menjadi manusia yang pertama. Dan itu sesuatu yang, ya saya katakan itu semua kehendak Tuhan. Semua uh, diatur oleh Tuhan ya. Nah, tapi Adam dan Hawa tidak menjadi manusia yang sesuai dengan hati Tuhan. Maksud Tuhan itu mereka hidup berkenan di hati Tuhan. Mereka hidup menikmati, hidup bisa bersama dengan Tuhan. Tetapi rencananya menjadi gagal akibat dosa dan pelanggaran. Adam dan Hawa memakan pohon pengetahuan baik dan buruk. Sehingga Adam dan Hawa menjadi tahu akan semua hal yang baik dan yang buruk. Dan dia juga tahu kalau dia sudah tidak pakai baju, ya dia seperti itu, dia menjadi malu, minder, dan sebagainya. Nah, akhirnya Tuhan tidak berbicara kepada Adam dan Hawa sampai dia memperanakkan Kain, dan Kain tumbuh besar, Habel tumbuh besar, adik bersama dengan adiknya tumbuh dengan besar. Dan suatu waktu Tuhan Tuhan ngomong kepada Kain pada waktu itu, karena Kain mau melakukan kejahatan. Dia coba mencegah Kain, mencoba menyegah Kain, dan sampai akhirnya Kain membunuh yang namanya Habel, sekalipun sudah diingatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tampaknya tidak berbicara lagi kepada Kain. Setelah Tuhan mengusir mereka berada di Taman Eden yang sebelah timur, kemudian Tuhan tidak berbincang-bincang lagi dengan manusia itu. Entah Adam, entah Kain, keterputusan itu semakin benar-benar lebar. Jurang pemisahnya antara Tuhan dan manusia semakin lebar. Sehingga Tuhan menunggu untuk generasi selanjutnya. Dan yang di sini yang ditulis adalah karena Habel meninggal ya. Habel mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan persembahan korban yang baik, yang luar biasa, tetapi ternyata dia dibunuh dan tidak tertulis kembali karena Habel meninggal. Keturunan Kain tidak tertulis. Tuhan tidak pedulikan keturunan. Yang ada malah di sini adalah 6. Setelah Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Nah, kenapa kok harus Set? Kenapa Kain tidak menjadi garis keturunan Tuhan? Kenapa kok harus Set? Ya. Ini berbicara mengenai orang yang bisa dipercaya. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada Kain. Ketika Kain berbuat dosa, sebenarnya Tuhan ingin mencegah. Tuhan ingin Kain jangan melakukan dosa itu. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Sebenarnya Adam dan Hawa, Tuhan ingin tidak melakukannya dengan kata jangan memakan pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Ada kata jangan di sana. Tuhan sudah melarangnya. Tapi Adam dan Hawa tetap ada dalam kendali iblis. Begitu juga dengan namanya Kain. Tuhan sudah katakan, stop jangan. Tetapi Kain tetap melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ini pertanyaan klasik ini. Kalau Tuhan sayang kepada manusia, Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia,
Tuhan ingin supaya kehidupan bersama-sama dengan manusia, Adam dan Hawa beserta keturunannya. Kenapa harus ada pohon pengetahuan? Kenapa harus ada kehendak bebas? Kenapa harus dipilih A dan B? Kenapa cuma tidak dipilih A? Kenapa hal itu bisa? Ya. Tapi inilah yang saya mau katakan. Hidup kita sampai hari ini Tuhan tetap kasih tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya menginginkan cinta yang bukan secara otomatis. Tuhan tidak inginkan cinta yang seperti robot. Tapi kan kita mungkin bisa mengelak. Kita untuk anak saja, kita itu harus benar-benar jagai anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, role-nya yang kita inginkan. Kita harus mengarahkan. Tuhan sudah mengarahkan. Bukan Tuhan tidak mengarahkan. Nah, sama seperti orang tua pada umumnya. Kalau di situ ada bahaya listrik, apalagi dia masih bayi, dia dikatakan, jangan pegang listrik, jangan pegang listrik. Tuhan marah. Kita lihat aja ya ayatnya aja. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban Kejadian 4 ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, lalu hatinya menjadi panas dan langsung ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan muram? Tuhan mempertanyakan, kenapa kamu marah? Tuhan sudah mengingatkan, kamu bahaya kalau marah. Marahmu itu pasti akan dikuasai oleh iblis. Tidak ada orang marah itu dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak ada. Tidak ada marah dalam keadaan yang kudus. Marah itu mendekati kepada dikuasai oleh iblis. Bukan mendekati, ya bisa dikuasai oleh iblis. Itu cara iblis. Ada banyak orang marah, tiba-tiba membunuh, ada banyak orang marah. Ya. Kalau kita tidak sadar benar, itu sulit untuk marah kudus. Tapi kalau kita sadar benar, oh dia itu memang harus tak marahi supaya dia jadi anak yang baik. Baru kita marah dalam keadaan yang baik. Seperti layaknya Tuhan. Tuhan marah. Di bait Allah Tuhan marah. Itu marah kudus. Marah kok ada yang kudus? Ya adalah. Untuk kepentingan punya visi misi ke depan yang lebih baik. Untuk dia menjadikan dia menjadi hidup baik. Itu marah dalam keadaan yang kudus. Tapi marah tanpa ada tujuan dan maksud, tiba-tiba marahi, mencaci maki, mencibir dia, itu menghancurkan mentalnya, menghancurkan hatinya. Itu bukan marah yang berasal daripada kehendak Tuhan. Tuhan bahkan tidak menginginkan hal itu. Ya. Dikatakan seperti ini. Kain diingatkan tentang marahnya. Hati-hati dengan marahmu. Yang 7, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Nah, diingatkan, ayo berbuat baik kok. Mukamu akan berseri jika engkau berbuat baik. Mukamu akan bercahaya ketika engkau melakukan yang baik. Tidak marah. Ketika engkau bergembira, engkau melakukan yang terbaik. Engkau hubunganmu dengan baik dengan adikmu, hubunganmu baik dengan orang tuamu, hubunganmu baik dengan Tuhan. Itu malah mukamu berseri-seri. Tapi kalau kau marah, engkau tidak akan berseri-seri dan engkau akan dikuasai oleh roh jahat. Ayat firman Tuhan selanjutnya dikatakan seperti ini. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan katakan,
Ketika kau marah, hati-hati, nantinya dosa akan mengintip di depan pintu, siap untuk menguasai dirimu dan akan menghancurkan hidupmu semuanya sampai masa depanmu. Tuhan sudah ingatkan itu dengan cara kasih. Makanya dikatakan Tuhan itu jahat. Enggak, Tuhan itu mengingatkan sebelum dia membunuh adiknya Habel. Sebelum dia membunuh adiknya Habel, Tuhan sudah ingatkan hal itu. Dan itu memang sudah Tuhan lakukan sebagaimana orang tua yang sayang kepada anak. Ya. Jadi memang seperti itu. Ini yang memang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan. Loh, joget di depanku. Enggak dikentes. Nah gini nih loh Bapak Ibu ya, anak-anak ini loh, terus ganggu live aja. Ya, jadi bukannya Tuhan tidak sayang, sayang banget Tuhan. Bapak Ibu kalau tanya, oh kenapa kok Tuhan meniadakan? Enggak. Meniadakan keturunan Kain tidak tercatat karena memang Kain coba dinasehati, tapi Kain tetap ada pada pendiriannya, hidup dalam dosa. Ya. Hati-hati. Kehendak bebas itu bisa membuat kita menjadi hidup dalam kendali Allah, juga bisa hidup dalam kendali hawa nafsu. Hati-hati dengan kehendak bebas. Semua ada pilihan. Hari ini juga begitu. Kehendak bebas bisa membuat orang kaya menjadi sombong, bisa membuat orang kaya menjadi rendah hati dan suka berbagi. Dua pilihan di dalam satu kata. Ya. Jadi saya harap kita bisa menemukan titik temu. Inilah yang memang Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak inginkan Kain hidup dalam dosa. Tuhan tidak inginkan menghapuskan keturunan. Tuhan sudah memberikan kesempatan, tapi Kain gagal. Tuhan coba mengingatkan, Kain gagal. Bahkan Tuhan tetap memberkati keturunannya dengan hikmat Tuhan. Punya skill, kemampuan, tetapi kenyataannya fatal. Bukan hidup takut akan Allah, tambah keturunan daripada Kain adalah pembunuh. Nah ini yang saya katakan sangat luar biasa ya. Di dalam Ulangan 30, ini saya akan terus jalan terus. Ulangan 30 ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Langit dan bumi menjadi saksi kita pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kain milik kehidupan kah? Enggak, milik kematian. Berkat atau kutuk? Kain milik berkat enggak? Enggak, kain milik kutuk. Pilihan kehidupan supaya engkau hidup baik, baik maupun keturunanmu. Apakah dia milik untuk kehidupan? Enggak, untuk lebih baik enggak. Dia malah milih kutuk untuk hidup. Ya, inilah memang fakta yang kita harus teladani. Hati-hati hendak bebas. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai yang ke-9.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dalam rancanganmu. Ya, jangan pakai kehendak kita. Jangan pakai ego kita untuk menentukan masa depan kita. Jangan menentukan hidup kita dengan apa yang kita pikirkan, jangan menentukan dengan skill dan pengalaman yang sudah kita dapat di masa lampau. Enggak, itu semua berkat Tuhan. Semua yang kita punya hari ini itu adalah berkat Tuhan. Oh, enggak mungkin itu semua skillku. Kalau kita diberikan stroke, apakah kita bisa punya yang namanya kehidupan? No. No. Hidup ini di tangan Tuhan. Bahkan seorang ateis pun dia coba, oh kalau enggak makan ini, kita akan aman. Gulanya dijaga, rajin olahraga, kita akan dapat yang namanya kehidupan. Oke, enggak masalah. Suatu ketika kau sehat, kau angkat barbel, tiba-tiba kau stroke. Selesai enggak dia? Selesai enggak dia? Dia pikir dengan dia pikir dengan jaga pola makan, segala macam, sesuatunya penyakit tidak menyerang dia. Oh, iya. Kehidupan, kesehatan, semuanya dalam kendali Tuhan. Ya. Kalau kita tidak benar-benar pikirkan sadar secara penuh, ini akan sulit. Saya kasih contoh aja, saya kasih sebuah contoh aja. Ini di satu jemaat saya itu ada yang dia tidak punya orang tuanya meninggal dunia, padahal dia masih butuh yang namanya ayoman orang tua, butuh dana daripada orang tua, butuh buat sekolah dan lain sebagainya. Kalau menurut pikiran manusia Tuhan jahat enggak? Jahat. Kenapa orang tuanya dipanggil saat dia butuh yang namanya untuk ayomi keluarganya, ayomi untuk masalah manjanya, ayomi untuk masalah biaya pendidikannya. Dia masih SMA, dulu masih waktu orang tuanya dipanggil Tuhan kok nggak salah SMP dan kuliah, ya sudah kuliah. Kalau menurut pandangan manusia jahat, tapi menurut kehendak Tuhan beda jauh. Justru malah dalam keadaan yang seperti itu, kuasa Tuhan melimpah dalam hidup dia. Semakin Tuhan nyatakan dia punya skill yang tambah, kalau dia sadar benar dia punya skill yang tambah, sehingga dia bisa bekerja buat keluarganya, dia bisa bertanggung jawab lebih lagi, dia bisa bekerja keras dan dia bisa mengeksplor kemampuan. Kalau dulu dibayang-bayang orang tua, dia tidak bisa semeledak ini, sehebat ini. Dia bisa atur keuangannya dengan baik hari ini. Nah, semuanya. Bahkan dia membiayai adiknya. Dia membiayai akungnya, dia membiayai emaknya. Ya. Kalau nggak kehendak Tuhan. Dan itu ada di dalam mentor kamu. Kalau mau bilang, kalau secara manusia, nggak ada orang tua kok Tuhan kok memanggilnya, orang tuanya terlalu cepat. Dan itu kok Tuhan jahat sekali. Itu menurut manusia. Tapi kalau Tuhan, di mata Tuhan ingin mengeksplor kemampuan dia lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dan Tuhan akan nyatakan itu dan Tuhan limpahkan itu dengan begitu luar biasa. Hari ini dia menjadi anak yang luar biasa. Takut akan Tuhan. Kemarin adiknya kecelakaan. Kemudian datang kepada saya. Yang dijumpai siapa? Ya saya. Saya sebagai kakaknya, sebagai temannya. Saya sebagai orang pendeta yang bisa menempatkan diri menjadi kakaknya, papahnya, bisa menjadi temannya.
Saya ngambil sepeda motornya dalam keadaan yang belok gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi jangan anggap sebuah kesedihan itu untuk dijual kesedihannya. Enggak. Tapi ada maksud dan rencana Tuhan untuk mendidik kita, untuk menemukan kita di dalam kehendak Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih pintar daripada sebelumnya, lebih bijaksana daripada sebelumnya, lebih bertanggung jawab daripada biasanya. Sehingga dia menjadi anak yang luar biasa dipakai Tuhan secara dahsyat. Anak itu WL hari ini. Di tempat kami anak itu WL. Bukan semakin meninggalkan Tuhan, malah justru semakin mencari Tuhan. Ya. Dan nanti akan saya saksikan di minggu. Dan dia akan saksi nanti bagaimana kecelakaannya. Kecelakaannya itu parah Bapak Ibu. Kecelakaannya itu adu banteng. Tapi minggu kemarin saya khotbah mengenai Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus itu lebih cepat daripada pertolongan orang tua. Roh Kudus itu lebih cepat daripada pertolongan keluarga. Roh Kudus itu lebih cepat daripada ambulan. Roh Kudus itu lebih cepat daripada pertolongan polisi. Roh Kudus itu lebih cepat daripada pertolongan TNI. Semua keamanan lebih cepat dia. Karena dia adalah Tuhan. Dia yang memproteksi kita, kehidupan kita. Sehingga luar biasa. Ketika itu lingan Bapak, entah ya ampun. Ya. Dia memproteksi kehidupan kita menjadi jauh lebih luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Dan ini yang tengah ini nyala no. Yang tengah ini udah dinyala no. Tambah dibuat wangi. Ya. Saya percaya hidup kita juga senantiasa ada dalam pertolongan. Ikuti rencana Tuhan, jangan pakai kehendak sendiri. Kalau ikut pakai kehendak sendiri, saya percaya kita akan seperti kain. Tapi ketika kita ikuti kehendak Tuhan, saya percaya hidup kita akan senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti nyanyian tadi, indah rencana. Oke, kita satukan hati di dalam doa. Bapak, kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat kasih pertolongan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin berdoa pada pokok-pokok doa yang akan kami doakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat bangsa dan negara yang kami cintai. Kami berdoa buat Pak Presiden kami. Biarlah diberikan hikmat Tuhan memerintah negara dan bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya sampai hingga Indonesia bisa bebas dari segala macam penderitaan yang hari ini dialami. Dan kami berdoa Tuhan biarlah program-programnya sampai kepada kami semuanya Tuhan. Dari mulai kota hingga ke pedalaman. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, sama. Kami berdoa buat setiap kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan. Biarlah kami disembuhkan Tuhan. Sakit di bagian manapun di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama yang sakit disembuhkan. Oralah pasyaka. Beroleh kesembuhan, sembuh di dalam nama Tuhan. Kami yang mengalami kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kami yang bekerja hari ini juga Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jamah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau berangkat bekerja, jagai kami, lindungi kami, sertai kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam pekerjaan juga Tuhan, jauhkan kami dari kecelakaan kerja. Tubuh kami dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami mengerjakan alat-alat berat di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami bekerja di luar kota, luar provinsi, luar pulau, di luar negeri, jagai kami, lindungi kami, sertai kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa Tuhan, jagai kami Tuhan, lindungi kami. Berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang belum punya pasangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami jodoh yang seiman, yang seturut kehendak Tuhan, yang penuh dengan kasih dan sayang-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oralah pasyaka. Kami berdoa Tuhan, kami yang punya usaha, hari ini kami tutup toko. Biarlah Tuhan memberkati kami berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Limpahkan kami dengan ucapan syukur. Berkat yang hari ini kami terima, kami mengucap syukur. Kau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, punya Allah yang peduli buat setiap kami. Kami punya Allah yang sayang buat setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Biarlah Tuhan besok kami terima berkat yang lebih lagi dalam berikan kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kami akan akhiri ibadah doa malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap sukacita di dalam Tuhan. God bless you.